Dahulu di daerah Silahan, Tapanuli Utara, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama Datu Dalu, sedangkan yang bungsu bernama Sang Maima. Ayah mereka adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Sang ayah ingin kedua anaknya itu mewarisi keahlian yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia sangat tekun mengajari mereka cara meramu obat dan bermain silat sejak masih kecil, hingga akhirnya mereka tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai mengobati berbagai macam penyakit. Pada suatu hari, ayah dan ibu mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat-obatan. Akan tetapi saat hari sudah menjelang sore, sepasang suami istri itu belum juga kembali. Akhirnya, Datu Dalu dan adiknya memutuskan untuk mencari kedua orang tua mereka. Sesampainya di hutan, mereka menemukan kedua orang tua mereka telah tewas diterkam harimau. Dengan sekuat tenaga, kedua abang adik itu membopong orang tua mereka pulang ke rumah. Usai acara penguburan, ketika hendak membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, keduanya baru menyadari bahwa orang tua mereka tidak memiliki harta benda kecuali sebuah tombak pusaka. Menurut adat yang berlaku di daerah itu, apabila orang tua meninggal, maka tombak pusaka jatuh kepada anak sulung. Sesuai hukum adat tersebut, tombak pusaka itu diberikan kepada Datu Dalu sebagai anak sulung. Pada suatu hari, Sang Maima ingin meminjam tombak pusaka itu untuk berburu babi di hutan. Ia pun meminta izin kepada abangnya. "Bang, bolehkah aku pinjam tombak pusaka itu?" Untuk keperluan apa, Dik? "Aku ingin berburu babi hutan." Aku bersedia meminjamkan tombak itu, asalkan kamu sanggup menjaganya jangan sampai hilang. "Baiklah Bang, aku akan merawat dan menjaganya dengan baik." Setelah itu, berangkatlah Sang Maima ke hutan. Sesampainya di hutan, ia pun melihat seekor babi hutan yang sedang berjalan melintas di depannya. Tanpa berpikir panjang, dilemparkannya tombak pusaka itu ke arah binatang itu. Tombak pusaka itu tepat mengenai lambungnya. Sang Maima pun sangat senang, karena dikiranya babi hutan itu sudah roboh. Yang terjadi ternyata babi hutan itu melarikan diri masuk ke dalam semak-semak. Wah, celaka. Tombak itu terbawa lari. Aku harus mengambilnya kembali. Sang Maima dengan perasaan cemas. Ia pun segera mengejar babi hutan itu, tetapi pengejarannya sia-sia. Ia hanya menemukan gagang tombaknya di semak-semak. Sementara mata tombaknya masih melekat pada lambung babi hutan yang melarikan diri itu. Sang Maima mulai panik. Waduh, gawat. Abangku pasti akan marah kepadaku jika mengetahui hal ini. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberitahukan hal itu kepada abangnya. Maaf Bang, aku tidak berhasil menjaga tombak pusaka milik abang. Tombak itu terbawa lari oleh babi hutan. Aku tidak mau tahu itu. Yang jelas kamu harus mengembalikan tombak itu, apapun caranya.
Baiklah Bang, hari ini juga aku akan mencarinya. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat berangkat. Saat itu pula Sang Maima kembali ke hutan untuk mencari babi hutan itu. Pencariannya kali ini ia lakukan dengan sangat hati-hati. Ia menelusuri jejak kaki babi hutan itu hingga ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, ia menemukan sebuah lubang besar yang mirip seperti gua. Dengan hati-hati, ia menyurusi lubang itu sampai ke dalam. Alangkah terkejutnya Sang Maima. Ternyata di dalam lubang itu ia menemukan sebuah istana yang sangat megah. Aduhai, indah sekali tempat ini. Tapi, siapa pula pemilik istana ini? Oleh karena penasaran, ia pun memberanikan diri masuk lebih dalam lagi. Tak jauh di depannya, terlihat seorang wanita cantik sedang tergeletak merintih kesakitan. Ia kemudian menghampirinya, dan tampaklah sebuah mata tombak menempel di perut wanita cantik itu. Sepertinya mata tombak itu milik abangku, kata Sang Maima dalam hati. Setelah itu, ia pun menyapa wanita cantik itu. Hai, gadis cantik, siapa kamu? Aku seorang putri raja yang berkuasa di istana ini. Kenapa mata tombak itu berada di perutmu? Sebenarnya babi hutan yang kamu tombak itu adalah penjelmaanku. Maafkan aku, Putri. Sungguh aku tidak tahu hal itu. Tidak apalah, Tuan. Semuanya sudah telanjur. Kini aku hanya berharap Tuan bisa menyembuhkan lukaku. Berbekal ilmu pengobatan yang diperoleh dari ayahnya ketika masih hidup, Sang Maima mampu mengobati luka wanita itu dengan mudahnya. Setelah wanita itu sembuh dari sakitnya, ia pun berpamitan untuk mengembalikan mata tombak itu kepada abangnya. Abangnya sangat gembira karena tombak pusaka kesayangannya telah kembali ke tangannya. Untuk mewujudkan kegembiraan itu, ia pun mengadakan selamatan, yaitu pesta adat secara besar-besaran. Namun sayangnya, ia tidak mengundang adiknya, Sang Maima, dalam pesta tersebut. Hal itu membuat adiknya merasa tersinggung, sehingga adiknya memutuskan untuk mengadakan pesta sendiri di rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Untuk memeriahkan pestanya, ia mengadakan pertunjukan dengan mendatangkan seorang wanita yang dihiasi dengan berbagai bulu burung, sehingga menyerupai seekor burung erna. Pada saat pesta dilangsungkan, banyak orang yang datang untuk melihat pertunjukan itu. Sementara itu, pesta yang dilangsungkan di rumah Datu Dalu sangat sepi oleh pengunjung. Setelah mengetahui adiknya juga melaksanakan pesta dan sangat ramai pengunjungnya, ia pun bermaksud meminjam pertunjukan itu untuk memikat para tamu agar mau datang ke pestanya. Adikku, bolehkah aku pinjam pertunjukanmu itu? Aku tidak keberatan meminjamkan pertunjukan ini, asalkan abang bisa menjaga wanita burung erna ini jangan sampai hilang. Baiklah adikku, aku akan menjaganya dengan baik. Setelah pestanya selesai, Sang Maima segera mengantar wanita burung erna itu ke rumah abangnya, lalu berpamitan pulang. Namun, ia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan menyelinap dan bersembunyi di langit-langit rumah abangnya.
Ia bermaksud menemui wanita burung erna itu secara sembunyi-sembunyi pada saat pesta abangnya selesai. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada malam harinya, Sang Maima berhasil menemui wanita itu dan berkata, "Hai, wanita burung erna. Besok pagi-pagi sekali kau harus pergi dari sini tanpa sepengetahuan abangku, sehingga ia mengira kamu hilang." Baiklah, Tuan. Keesokan harinya, Datu Dalu sangat terkejut. Wanita burung erna sudah tidak di kamarnya. Ia pun mulai cemas karena tidak berhasil menjaga wanita burung erna itu. Aduh gawat, adikku pasti akan marah jika mengetahui hal ini. Namun, belum ia mencarinya, tiba-tiba adiknya sudah berada di depan rumahnya. "Bang, aku datang ingin membawa pulang wanita burung erna itu. Di mana dia?" Maaf adikku, aku telah lalai, tidak bisa menjaganya. Tiba-tiba saja dia menghilang dari kamar. Abang harus menemukan wanita burung itu. Dik, bagaimana jika aku ganti dengan uang? Sang Maima tidak bersedia menerima ganti rugi dengan bentuk apapun. Akhirnya pertengkaran pun terjadi, dan perkelahian antara adik dan abang itu tidak terelakkan lagi. Keduanya pun saling menyerang satu sama lain dengan jurus yang sama, sehingga perkelahian itu tampak seimbang, tidak ada yang kalah dan menang. Datu Dalu kemudian mengambil lesung lalu dilemparkan ke arah adiknya. Namun sang adik berhasil menghindar, sehingga lesung itu melayang tinggi dan jatuh di kampung Sang Maima. Tanpa diduga, tempat jatuhnya lesung itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah danau. Oleh masyarakat setempat, danau tersebut diberi nama Danau Silosung. Sementara itu, Sang Maima ingin membalas serangan abangnya. Ia pun mengambil piring lalu dilemparkan ke arah abangnya. Datu Dalu pun berhasil menghindar dari lemparan adiknya, sehingga piring itu jatuh di kampung Datu Dalu yang pada akhirnya juga menjadi sebuah danau yang disebut dengan Danau Sipinggan. Demikianlah cerita tentang asal mula terjadinya Danau Silosung dan Danau Sipinggan di daerah Silahan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Tapanuli Utara.